29 junto pasal 122 Undang-Undang Lalu Lintas, dendanya 100.000. Karena ini baru pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia, tentu harus ada SOP-nya yang benar. Kalau misalnya penindakan yang disita apanya nih? Meski kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat sudah dilengkapi dengan jalur khusus sepeda, masih banyak pesepeda yang mengayuh sepedanya di luar lintasan. Hal tersebut tentu membahayakan pesepeda sendiri dan mengganggu mobilitas pengguna jalan lainnya. Sejumlah pelanggaran jalur sepeda pun mulai menuai polemik dan memaksa petugas ekstra siaga menjaga ketertiban para pesepeda. Sementara jalur sepeda yang sempit dan tak sebanding dengan banyaknya pesepeda yang melintas, menjadi salah satu alasan para pesepeda nekat melaju di luar jalur lintasan. Karena kayak sempit gitu mas jalannya, jadi kayak agak digedein lagi kali ya jalannya biar sepedanya juga kan banyak, nggak cuma 1-2 sepeda, jadi kayak sempit aja gitu. Mungkin mereka lebih mengejar ke tujuannya, yaitu olahraga, jadi speednya yang dikejar gitu. Kalau menggunakan jalur sepeda mungkin karena sempit gitu ya, dan kemungkinan juga akan bertemu dengan antrian dari pesepeda lain, dan itu akan mempengaruhi dari speed dari sepeda tersebut. Terkait polemik jalur sepeda, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya berencana menerapkan sanksi berupa penilangan terhadap pengguna sepeda yang melintas di jalur umum. 29 junto pasal 122 Undang-Undang Lalu Lintas, itu kalau nggak salah dendanya 100.000 ya. Kan sebetulnya bukan hanya masalah dendanya, tapi karena ini baru pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia, tentu harus ada SOP-nya yang benar. Misalnya, kalau misalnya penindakan yang disita apanya nih? Meski sanksi disiapkan, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama Dinas Perhubungan juga telah melakukan uji coba jalur khusus road bike di Jalan Layang Non-Tol Kasablanka. Uji coba yang dilakukan setiap hari Minggu pukul 5 hingga 8 pagi tersebut untuk melihat kesiapan ruas jalan tersebut sebagai jalur khusus pesepeda khususnya road bike. Kini kita akan kupas lebih jauh di Indonesia Bicara. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menindak tegas pesepeda yang melanggar aturan. Sebelumnya, sempat viral di media sosial pengguna sepeda yang menggunakan lajur untuk kendaraan bermotor di ruas jalan protokol. Ya, sepeda memang kini tengah menjadi tren di saat pandemi. Lalu bagaimana menyikapi hobi sepeda untuk kesehatan tapi taat aturan dan bukan sekedar ikut tren? Bersama saya Wilson Purbah, kita akan berbincang lebih jauh terkait tertib goes itu asik. Dan saat ini kita sudah kehadiran narasumber. Yang pertama ada Aryo Pratomo yang merupakan anggota komunitas sepeda. Selamat malam Mas Aryo. Selamat malam. Baik, berikutnya ada Pak Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak Trubus. Ya, selamat malam Mas. Baik, saya ke Mas Aryo terlebih dahulu. Mas Aryo, saat ini tengah digodok aturan untuk pesepeda. Memang sudah ada pasalnya, pasal 299, jika melanggar akan dikenakan denda 100.000 dengan maksimal kurungan 15 hari. Namun memang aturannya dari segi untuk apa yang akan ditilang ini masih dibicarakan. Kalau Anda sendiri melihat aturan ke depannya seperti apa ini Mas Aryo nanti? Ya kita kan juga belakangan ini dilibatkan ya diskusi dengan pihak Pemprov DKI dan Dishub dan juga kepolisian. Kita udah diskusi mungkin lebih dari 2 kali ya. Kemarin mungkin yang keempat kali itu. Jadi antara pemerintah DKI dengan komunitas kita udah merumuskan dan mungkin kalau misalnya tidak ada halangan akan dilaksanakan ya, saya nggak tahu kapan. Yang jelas akan dibagi waktu jamnya. Jadi di Jalan Sudirman Tamrin itu dari jam sekian sampai jam sekian, di Kasablanka jam sekian sampai sekian, di mana pada jam-jam tersebut pesepeda khususnya mungkin road bike boleh untuk tidak masuk ke dalam jalur sepeda. Kedepannya sih saya lihat kalau misalnya memang ini evaluasinya bisa baik dan berhasil gitu ya, ya mungkin akan ditetapkan seperti itu gitu. Saya rasa sih gitu Mas. Tapi kalau Anda sendiri melihat dengan komunitas Anda, apakah memang jalur yang sudah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta ini bisa mewadahi
para pesepeda yang ada di Jakarta, apalagi saat ini trennya sedang naik, Mas? Kalau memang keputusan ini diputuskan oleh Pemprov DKI, ya tentunya jalur ini bisa sangat mengakomodasi kebutuhan kita ya dalam kita goes sehari-hari ya. Cuman kalau misalnya untuk kita menggunakan jalur sepeda yang ada sekarang, ya tentunya bukannya tidak bisa, tetap masih bisa, cuman dengan adanya keterbatasan-keterbatasan. Nah, mungkin itu aja sih. Baik, Mas Trubus, ada tanggapan tadi dari Pak Sambodo, Dirlantas Polda Metro Jaya yang menyatakan memang karena saat ini aturan untuk pesepeda ini masih baru sehingga masih digodok. Tapi kebijakannya sudah dimulai dari sekarang. Sebenarnya kalau untuk membentuk kebijakan baru ini seperti apa prosesnya Pak Sambodo? Pak Trubus? Iya, prosesnya sih menurut saya nggak terlalu lama karena kan sebenarnya rujukannya undang-undangnya sudah ada. Artinya di Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya di pasal 229 maupun pasal 122 itu kan sudah ada. Jadi tinggal ditentukan saja mekanisme prosedurnya, ya kan? Itu satu. Yang kedua mengenai sanksinya kan. Itu artinya sanksi dalam hal ini teknisnya apakah orangnya disanksi, artinya si sepedanya atau sepedanya gitu. Dalam arti kalau memang orangnya berarti KTP-nya bisa diminta kan gitu. Atau kalau misal sepeda ya sepedanya yang dikandangkan kan gitu. Jadi tinggal itu saja mekanisme prosedurnya. Saya kira itu, Mas. Tapi kalau di negara-negara lain sendiri, Pak Trubus apakah mengetahui mengenai aturan untuk pesepeda ini, Pak? Ya, kalau di negara lain itu seperti di Australia atau di negara Eropa, memang sanksinya di sana itu ada pengaturannya sebelum dibuat aturan yang jelas itu disosialisasikan lah tentu di sana itu. Kemudian di beberapa negara Amerika itu juga ada, tapi dia lebih lebih edukatif gitu. Jadi diedukasi dulu gitu. Jadi tidak langsung diberikan sanksi belum. Nah, karena itu menurut kita ya untuk di Indonesia ya pada dalam prakteknya nanti itu jangan langsung dikasih sanksi tapi diedukasi aja dulu gitu ya. Jadi komunikasikan secara baik. Nah, karena intinya sebenarnya kan persoalan ini kedisiplinan kan gitu, supaya disiplin menggunakan jalur yang sudah ada atau jalur yang sudah ditetapkan gitu ya, sudah ditetapkan sehingga para pesepeda ini tidak keluar trek, keluar jalur yang sudah ditentukan. Karena ini tidak saja membahayakan bagi dirinya, pesepeda, tetapi juga membahayakan orang lain. Nah, ini jadi masalah karena memang akhir-akhir ini kan jumlah pesepedanya makin banyak ya. Jadi menurut saya ini proses pengaturannya sebenarnya tidak terlalu lama, bisa disosialisasikan dengan jelas. Kalau perlu ya ini diminta kepada para komunitas-komunitas itu untuk masukannya. Jadi dialog dulu, ya, dialog dulu, duduk bersama. Artinya diminta partisipasi publiknya agar aturan ini betul-betul proporsional dan ideal. Artinya mengandung berkeadilan lah kira-kira gitu. Jadi itu yang penting, Mas. Baik. Mas Aryo, dari komunitas Anda apakah sudah memberikan masukan dan juga aspirasi kepada pihak pemerintah agar nanti ketika pergub ataupun undang-undang yang dikeluarkan ini bisa tentunya mewadahi semua pihak, Mas Aryo? Sudah. Jadi kita memang selalu diundang ya, kita dilibatkan dari awal pembicaraan, baik itu oleh kepolisian maupun oleh Dishub, dan kita selalu memberi masukan. Dan nggak cuman kita aja, banyak juga komunitas sepeda lain atau klub-klub lain yang dilibatkan. Jadi dalam hal ini pemerintah juga tidak sepihak untuk memutuskan jam berlakunya dan jalurnya, tapi juga melalui diskusi dengan beberapa komunitas yang ada di Jakarta. Aspirasi apa saja yang disampaikan komunitas Anda saat itu kepada pihak pergub, kepada pihak pemerintah? Yang pertama mungkin hampir semuanya kita sepakat untuk minta jam bermain ya. Dari jam sekian sampai jam sekian. Kita memang waktu itu proposnya dari jam 5 pagi sampai jam 8 pagi. Cuman kan ini juga akhirnya melalui evaluasi dan diskusi yang cukup panjang juga. Kemarin ini diuji coba dari jam 5 sampai jam 6.30. Nah, saya nggak tahu nih apakah diputuskan 6.30, apakah nanti mungkin mau dipanjangkan sampai jam 7, kita lihat bersama-sama aja. Selain waktu juga kondisi jalan
kita juga sudah memberikan masukan kepada Dishub kondisi-kondisi jalan yang berbahaya. Jadi sebenarnya salah satu kenapa para road bike ini terkadang mengambil jalur tengah atau jalur kanan karena semata-mata menghindari lubang-lubang yang ada di jalan Sudirman atau Tamrin. Dan memang lubang-lubang tersebut kondisinya selalu berubah. Jadi misalnya kita lapor di sini ada satu lubang gitu ya. Dalam 1 minggu ke depan lubangnya diperbaiki, namun nanti ada lagi lubang baru. Jadi salah satu faktornya kenapa kalau road bike itu suka ngambil ke tengah atau ke kanan, yaitu kita menghindari adanya jalan yang bergelombang, jalan yang berlubang, jalan yang tidak rata, karena kondisi-kondisi tersebut memang sedikit membahayakan. Kalau untuk road bike mengingat kita punya ban itu kan lumayan kecil. Ya ini semua yang kita alami di jalan udah kita sampaikan semua. Ya mudah-mudahan mungkin bisa didengar dan diperbaiki oleh Pemprov DKI ya. Nah, tapi jika Anda melihat saat ini memang aturan untuk kendaraan bukan bermotor sudah ada yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan di pasal 299 ada dendanya yaitu 100.000 dan juga atau kurungan selama 15 hari. Nah, menurut Anda sebagai salah satu orang yang gemar bersepeda jika melanggar aturan yang sudah ditetapkan yaitu untuk melintasi jalur sepeda, apakah ini tepat untuk sanksinya, Mas Aryo? Kalau memang itu sudah ada undang-undangnya dan memang sudah ada pasalnya, ya sudah kita harus turutin. Maksud saya tidak mau argumen dengan itu ya, karena kalau misalnya memang sudah tertulis, sudah ada undang-undangnya dan memang disebutkan bahwa pelanggarannya itu kurungan 15 hari atau denda sebesar 100.000, ya saya rasa semua pihak harus ngikutin. Maksud saya kan undang-undang lalu lintas ini kan nggak cuma mengatur pesepeda, tapi juga mengatur mobil, motor, dan mungkin pejalan kaki juga lah. Jadi ya kalau memang sudah tertuang pada prinsipnya, saya pribadi maupun teman-teman komunitas, ya kita harus follow. Nah, maka dari itu kita berdiskusi dengan kepolisian dan Dishub dan Pemprov DKI untuk minta waktu supaya kita bisa melintasi Jalan Sudirman atau Jalan Tamrin ini, jalan protokol lainnya gitu ya, tanpa harus masuk lajur sepeda. Dikarenakan ya karena adanya undang-undang tersebut, maka timbullah diskusi antara komunitas dengan pemerintah. Begitu, Mas. Baik, Mas Aryo, tanggapan Anda melihat sepertinya pengguna jalan saat ini memang agak kurang bersimpati dengan pesepeda. Karena kita lihat ada banyak sekali video yang beredar di media sosial di mana pesepeda khususnya yang pengguna road bike ini menggunakan lajur yang seharusnya digunakan untuk hanya kendaraan bermotor. Banyak sekali dibicarakan dan omongan-omongan orang banyak yang negatif. Tanggapan Anda, Mas Aryo, sebagai orang yang berada di dalam komunitas sepeda, Mas Aryo? Ya, sebenarnya saya sangat menyayangkan adanya opini publik di masyarakat yang melihat kalau aktivitas sepeda itu konotasinya negatif gitu ya. Karena sebenarnya saya sendiri yang ada di dalam situ dan saya juga penggiatnya. Sebenarnya kita jauh lah dari image yang negatif tersebut ya. Karena hampir semuanya kita bertujuan sepeda ini hanya untuk mencari kesehatan, berolahraga. Nggak lebih dari itu. Begitu kita selesai di pagi hari pun masing-masing punya kegiatan lain, bekerja dan kesibukan lainnya ya. Cuman ya saya tidak bisa pungkiri memang dari sekian banyak pesepeda road bike pun juga saya tidak bisa mengenali semuanya kan. 1-2 mungkin ada yang memang mereka katakanlah melanggar rambu-rambu, melanggar lampu merah atau di seberang jalan. Saya sih menanggapinya ini sebenarnya kembali ke individu masing-masing ya. Karena pesepeda itu mungkin kalau saya analogikan seperti roda 4 atau roda 2 juga kembali ke masing-masing kan. Bahwa di roda 4 pun ada aja yang melanggar aturan. Di roda 2 pun ada juga yang melanggar aturan. Tapi kan tidak semua pemotor atau tidak semua mobil melanggar aturan. Sama seperti pesepeda road bike juga. Mungkin 1-2 orang memang ada yang melanggar aturan lalu lintas. Tapi juga tidak semua pesepeda itu seperti itu. Cuman ya memang kemarin-kemarin ini kan viral di media sosial, akhirnya masyarakat melihat apa yang mereka lihat dan mengambil kesimpulan cepat ya bahwa seluruh pesepeda itu
image-nya negatif. Nah ini sebenarnya yang saya sayangkan. Baik, Pak Trubus, Mas. jika Anda melihat banyak yang diperbincangkan di media sosial ini, apakah nanti aturan yang mungkin sekarang masih ada, yaitu agar pesepeda hanya melaju di jalur yang disediakan, ini bisa untuk mungkin tadi memperbaiki citra pesepeda dan juga menertibkan pesepeda di jalanan, Pak Trubus? Iya, kalau aturannya nanti memang tegas gitu ya, artinya memenuhi dua syarat paling tidak. Satu syaratnya adalah transparan gitu ya, transparan. Nah, mekanisme prosedurnya itu jelas. Saya rasa itu bisa. Kedua ya tentu akuntabilitas publiknya ya, artinya pertanggungjawaban publiknya ketika aturan itu nanti ditegakkan. Nah, itu kemudian publik akan melihat bagaimana kedisiplinan atau paling tidak respon dari para pesepeda dalam hal ikut loyal lah, patuh terhadap aturan yang ada. Kalau itu tidak dilakukan, saya rasa nggak akan melonjak kemana-mana, artinya itu tidak akan patuh gitu. Ini yang masalahnya, karena publik memang belakangan agak sinis ya terhadap para pesepeda yang melanggar aturan, ya, penegakan hukum yang tegas. Tetapi ini terus saya jangan sampai dulu, tapi yang penting adalah diedukasi dulu gitu loh, diedukasi dulu itu prosesnya seperti itu. Karena kan ini belum jadi transportasi umum kan, baru pada tataran hobi maupun olahraga semata, sehingga yang penting mereka dididik untuk disiplin, dan yang kedua adalah dicarikan tempat yang memadai, jangan di Jalan Sudirman, karena Jalan Sudirman itu jalan ikonnya Jakarta dan itu internasional juga memantau di situ. Mungkin dicarikan jalan yang kosong misalnya di Kemayoran, tapi jangan di itu Casablanca, karena di Casablanca itu tidak memenuhi syarat itu untuk baik, karena itu ketinggiannya dari sisi ini anginnya yang kencang juga sulit kan, jalan tidak bergelombang, jadi untuk sepeda tetap juga gitu. Baik, Pak Trubus, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda, namun untuk Mas Aryo Pratomo, anggota komunitas sepeda, terima kasih Mas Aryo telah bergabung bersama kami, dan diharapkan semoga perbincangan ini bisa juga tersosialisasikan kepada komunitas sepeda, sehingga nanti aturan yang dikeluarkan oleh gubernur maupun pemerintah secara umum ini tidak merugikan siapa-siapa. Terima kasih Mas Aryo. Dan pemirsa, perbincangan kita akan lanjutkan usai jeda, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.